Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Salsabila dengan NIM 2120203884206020 dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Tadris IPA. Di video pembelajaran ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai paradigma. Adapun latar belakang dari pembahasan tersebut yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu masa zaman dahulu terkait sejarah Indonesia sebelum proses dan setelah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini berkaitan dengan perjuangan kerajaan dalam mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia. Adapun kerajaan dan masa kebangkitan seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan masa kebangkitan Indonesia. Pancasila juga merupakan sebagai dasar negara bangsa Indonesia hingga sekarang telah mengalami perjalanan waktu yang tidak sebentar. Dalam rentang waktu tersebut, banyak hal atau peristiwa yang terjadi menemani perjalanan Pancasila, sehingga berdirilah Pancasila seperti sekarang ini di depan semua bangsa Indonesia. Mulai peristiwa pertama saat Pancasila dicetuskan, sudah menuai banyak konflik di internal para pencetusnya. Hingga sekarang pun di era reformasi dan globalisasi, Pancasila masih hangat diperbincangkan oleh banyak kalangan berpendidikan, terutama kalangan politik dan mahasiswa. Adapun rumusan masalah dari pembahasan tersebut yaitu 1. Pengertian dari paradigma. 2. Bagaimana peran Pancasila sebagai paradigma pembangunan. 3. Bagaimana peran Pancasila sebagai paradigma reformasi. Tujuan dari rumusan masalah tersebut yaitu 1. Dapat mengetahui dan memahami pengertian paradigma. 2. Dapat mengetahui dan memahami peran Pancasila sebagai paradigma pembangunan. 3. Dapat mengetahui dan memahami peran Pancasila sebagai paradigma reformasi. Pengertian paradigma. Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila bersumber pada budaya dan pengalaman bangsa Indonesia yang berkembang akibat dari upaya bangsa dalam mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang esensial yang menyangkut makna atas hakikat sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Paradigma ialah cara pandang, nilai-nilai, metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan sesuatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat pada masa tertentu. Karena itu, Pancasila harus dijadikan paradigma dalam melaksanakan pembangunan nasional, yaitu sebagai landasan, acuan, metode, nilai, dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai. Paradigma juga memiliki arti suatu pedoman dasar atau pokok untuk dipakai dalam menghadapi segala aspek kehidupan dengan segala permasalahannya untuk dipecahkan sehingga tercapai suatu tujuan. Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat atau pengetahuan secara terminologis. Tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul Structure of Scientific Revolution. Intisari pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoretis yang umum, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini sebagai perwujudan praksis dalam meningkatkan harkat dan martabatnya. Tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang rincinya adalah sebagai berikut: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini dalam kepastiannya tujuan negara hukum formal. Adapun rumusan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dalam pengertian negara hukum material yang secara keseluruhan sebagai manifestasi tujuan khusus atau nasional.
Adapun selain tujuan nasional, juga tujuan internasional, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini diwujudkan dalam tata pergaulan masyarakat internasional. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional, kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, hakikat nilai sila-sila Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai pendukung pokok negara. Hal ini berdasarkan Pancasila sekaligus sebagai pendukung pokok negara. Oleh karena itu, negara dalam rangka mewujudkan tujuannya selalu melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia. Unsur-unsur hakikat manusia meliputi susunan kuadrat manusia, rohani, dan raga. Sifat-sifat kuadrat manusia makhluk hidup individu dan makhluk sosial serta kedudukan kuadrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pembangunan nasional sebagai upaya prosesi untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pembangunan haruslah berdasarkan pada paradigma hakikat manusia monopluralis tersebut. Konsekuensinya dalam realisasi pembangunan nasional dalam berbagai bidang untuk mewujudkan peningkatan hakikat dan martabat manusia secara konsisten berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kuadrat manusia tersebut, maka pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa rohani yang mencakup akal, rasa, dan kehendak, aspek raga jasmani, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi, dan juga aspek kehidupan ketuhanannya. Kemudian pada gilirannya dijabarkan dalam berbagai bidang pembangunan antara lain ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketahanan nasional, hukum bidang kehidupan agama, dan sebagainya. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Ketika gelombang gerakan reformasi melanda Indonesia, maka seluruh aturan main dalam wacana politik mengalami keruntuhan, terutama praktek-praktek elit politik yang dihinggapi penyakit KKN. Bangsa Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera. Masyarakat yang bermartabat, kemanusiaan yang menghargai hak-hak asasi manusia, masyarakat yang demokratis, yang bermoral religius, serta masyarakat yang bermoral kemanusiaan dan beradab. Dalam kenyataannya, gerakan reformasi ini harus dibayar mahal oleh bangsa Indonesia, yaitu dampak sosial, politik, ekonomi, terutama kemanusiaan. Para elit politik memanfaatkan gelombang reformasi ini demi meraih kekuasaan, sehingga tidak mengherankan jikalau banyak terjadi pembenturan kepentingan politik. Berbagai gerakan muncul disertai dengan akibat tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan menelan banyak korban jiwa dari anak-anak bangsa sebagai rakyat kecil yang tidak berdosa dan mendambakan perdamaian, ketentraman, serta kesejahteraan. Tragedi yang sangat memilukan ini antara lain peristiwa amuk massa di Jakarta, Tangerang, Solo, Jawa Timur, Kalimantan, serta daerah-daerah lainnya. Bahkan tragedi pembersihan etnis ala rezim Serbia di Balkan terjadi di berbagai daerah, antara lain di Dili, Kupang, Ambon, Kalimantan Barat, serta beberapa daerah lainnya. Namun demikian, di balik berbagai macam keterpurukan bangsa Indonesia tersebut, masih tersisa satu keyakinan akan nilai yang dimilikinya, yaitu nilai-nilai yang berakar dari pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri, yaitu nilai-nilai Pancasila. Reformasi adalah jembatan kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem negara di bawah nilai-nilai Pancasila.
bukan menghancurkan dan membubarkan bangsa dan negara Indonesia. Betapapun perubahan dan reformasi dilakukan, namun bangsa Indonesia tidak akan menghancurkan nilai religiusnya, nilai kemanusiaannya, nilai persatuannya, nilai kerakyatannya, serta nilai keadilannya. Bahkan, pada hakikatnya reformasi itu sendiri adalah mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Oleh karena itu, proses reformasi, walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total, harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas yang merupakan arah, tujuan, serta cita-cita, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara historis, telah kita pahami bersama bahwa para pendiri negara telah menentukan suatu asas, sumber nilai serta sumber norma yang fundamental dari negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang bersumber dari apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri itu, yaitu nilai-nilai yang merupakan pandangan hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan adalah ada secara objektif dan melekat pada bangsa Indonesia yang merupakan pandangan dalam kehidupan bangsa sehari-hari. Oleh karena itu, bila mana bangsa Indonesia meletakkan sumber nilai, dasar filosofi, serta sumber norma kepada nilai-nilai tersebut, bukanlah suatu keputusan yang bersifat politis saja, melainkan suatu keharusan yang bersumber dari kenyataan hidup pada bangsa Indonesia sendiri, sehingga dengan orang lain perkataan bersumber pada kenyataan objektif pada bangsa Indonesia sendiri. Reformasi dengan melakukan perubahan dalam berbagai bidang yang sering diteriakan dengan informasi total, tidak mungkin melakukan perubahan terhadap sumbernya itu sendiri. Mungkinkah reformasi total ini akan mengubah kehidupan bangsa Indonesia menjadi tidak berketuhanan, tidak berkemanusiaan, tidak berpersatuan, tidak berkerakyatan, serta tidak berkeadilan, dan kiranya hal itu tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, justru sebaliknya, reformasi itu harus memiliki tujuan, dasar, cita-cita, beserta platform yang jelas dan bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila itulah yang merupakan paradigma reformasi total tersebut. Dalam kehidupan politik berkenegaraan dewasa ini, yang sedang melakukan reformasi bukan berarti kita akan mengubah cita-cita, dasar nilai, serta pandangan hidup bangsa. Kita melakukan perubahan dengan menata kembali dalam suatu platform yang bersumber pada nilai-nilai dari sila-sila tersebut dalam segala bidang reformasi. Bidang-bidang yang perlu direformasi tersebut antara lain dalam bidang hukum, politik, ekonomi, serta bidang-bidang lainnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu paradigma ialah cara pandang, nilai-nilai, metode, prinsip dasar atau cara memecahkan sesuatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat pada masa tertentu. Karena itu, Pancasila harus dijadikan paradigma dalam melaksanakan pembangunan nasional, yaitu sebagai landasan, acuan, metode, nilai, dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai. Paradigma juga memiliki arti suatu pedoman, dasar atau pokok untuk dipakai dalam menghadapi segala aspek kehidupan dengan segala permasalahannya untuk dipecahkan sehingga terjadi suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa yang mencakup akal, rasa, dan kehendak, aspek raga, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi, dan juga aspek kehidupan ketuhanannya. Kemudian pada gilirannya dijabarkan dalam berbagai bidang pembangunan antara lain ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ketahanan nasional, hukum bidang kehidupan agama, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya mengenai Pancasila sebagai paradigma. Maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.